Injil Matthew, pasal 8. Waktu Yesus turun dari bukit, banyak sekali orang mengikuti dia. Lalu datanglah kepadanya seorang penderita penyakit kulit menular. Dia sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, kalau Engkau mau, saya yakin Engkau pasti bisa menyembuhkan saya." Yesus pun mengulurkan tangan dan menyentuh orang itu sambil berkata, "Aku mau. Sembuhlah." Saat itu juga penyakit kulitnya hilang dan dia menjadi sembuh. Kemudian Yesus berkata kepada orang itu, "Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergi dan tunjukkanlah kulitmu kepada imam yang sedang bertugas. Lalu berikanlah persembahan kepada Allah sesuai dengan perintah Musa tentang setiap orang yang sudah disembuhkan dari penyakit kulit. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu betul-betul sudah sembuh." Yesus pergi ke kota Kapernaum. Sewaktu dia memasuki kota itu, datanglah seorang komandan kompi Romawi kepadanya dan memohon dengan sangat, "Tuhan, budak saya sedang terbaring di rumah karena sakit parah. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan sangat menderita." Yesus berkata kepada komandan itu, "Aku akan datang menyembuhkan dia." Komandan itu menjawab, "Tuhan, saya tidak layak menerima engkau di rumah saya. Tetapi saya minta engkau memberi perintah saja supaya dia sembuh, maka pastilah dia akan sembuh. Karena saya sendiri juga seorang bawahan yang tunduk pada perintah atasan, dan ada pula banyak tentara di bawah perintah saya. Kalau saya berkata kepada salah satu dari mereka, 'Pergi ke sana,' maka dia pun pergi. Kalau saya berkata kepada yang lain, 'Datang,' maka dia pun datang. Dan kalau saya katakan kepada budak saya, 'Lakukan ini,' maka dia pun melakukannya. Seperti itu jugalah keyakinan saya tentang engkau, bahwa semua perintahmu akan jadi." Mendengar itu, Yesus merasa kagum lalu berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Aku menegaskan kepadamu, bahkan di antara bangsa Israel pun belum pernah aku menemukan keyakinan sebesar ini. Aku beritahukan kepadamu, pada pesta besar ketika Allah mulai memerintah atas segala sesuatu tanpa perlawanan iblis, banyak orang dari segala bangsa akan bergabung bersama para leluhur kita Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi banyak orang dari keturunan Israel yang sebenarnya sudah diundang untuk menghadiri pesta itu justru akan dibuang keluar ke tempat yang paling gelap. Di sanalah mereka akan menangis dan sangat menderita." Lalu Yesus berkata kepada komandan itu, "Pulanglah dan biarlah terjadi sesuai dengan keyakinanmu." Pada saat itu juga budak komandan itu sembuh. Ketika Yesus datang ke rumah Petrus, dia mendapati ibu mertua Petrus sedang terbaring di tempat tidurnya karena demam. Yesus menyentuh tangannya, dan demamnya pun langsung hilang. Kemudian ibu itu bangun dan melayani mereka. Sesudah matahari tenggelam, banyak orang sakit dibawa kepadanya, juga orang yang dikuasai setan-setan. Semua orang yang sakit itu disembuhkan Yesus, dan dengan perkataannya saja roh-roh jahat itu langsung meninggalkan orang-orang yang tadinya dikuasai. Yesus melakukan hal itu supaya terjadilah apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang mengangkat serta menanggung kelemahan dan penyakit kita dan menyembuhkan penyakit kita." Waktu Yesus melihat begitu banyak orang yang mengerumuninya, dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita berangkat ke seberang danau." Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan berkata, "Guru, saya akan ikut engkau kemanapun engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi aku, Sang Anak Adam, tidak mempunyai tempat untuk beristirahat." Seorang lain yang mengikuti Yesus juga berkata kepadanya, "Tuan, saya ingin selalu mengikut engkau. Tetapi izinkanlah saya pulang dulu. Setelah ayah saya meninggal dan dikuburkan, saya akan mengikut engkau." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Ikutlah aku sekarang, dan biarkanlah orang-orang yang mati secara rohani menunggu kematian sesama mereka." Lalu Yesus naik ke perahu dan berangkat ke seberang danau bersama murid-muridnya.
Tiba-tiba datanglah badai besar melanda danau itu. Perahu mereka dipukul ombak dan banyak air yang masuk sehingga perahu itu hampir tenggelam. Tetapi saat itu Yesus sedang tidur nyenyak. Lalu mereka datang membangunkan dia dengan berkata, "Tuan, tolong, mampuslah kita." Jawab Yesus, "Kenapa kalian begitu takut? Kalian kurang yakin kepadaku." Lalu dia berdiri dan memerintahkan angin badai dan ombak itu untuk berhenti. Maka angin pun berhenti dan danau menjadi tenang sekali. Mereka terheran-heran dan berkata, "Wah, orang macam apa dia ini?" Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Setibanya Yesus di seberang danau, yaitu di daerah orang Girgasi, dua orang yang dikuasai setan-setan datang menemui dia. Keduanya tinggal di gua-gua pekuburan, dan mereka begitu berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melewati tempat itu. Kedua orang itu berteriak kepadanya, "Hai Yesus, Anak Allah, kenapa kamu mengganggu kami? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktu yang ditentukan Allah?" Tidak jauh dari situ ada kawanan babi yang sedang makan. Lalu setan-setan itu berulang kali meminta kepadanya, "Kalau engkau mengusir kami keluar dari kedua orang ini, izinkanlah kami pergi kepada kawanan babi itu." Kata Yesus, "Pergilah." Lalu mereka keluar dari kedua orang itu dan memasuki kawanan babi, sehingga semua babi itu lari dan terjun dari pinggir jurang ke dalam danau, sehingga mati tenggelam. Para penjaga babi itu lari ke kota dan menceritakan apa yang sudah terjadi dengan kawanan babi mereka dan kedua orang yang sebelumnya dikuasai setan-setan. Lalu seluruh penduduk kota keluar untuk menemui Yesus. Saat melihatnya, mereka memohon dengan sangat supaya dia meninggalkan daerah mereka. Penyembuh yang penuh belas kasihan. Terima kasih atas kasih sayang-Mu yang menjangkau mereka yang terbuang dan hancur. Ucapkanlah firman-Mu dan sembuhkan hati kami sebagaimana Engkau menyembuhkan hamba perwira itu. Tolong kami untuk percaya pada otoritas-Mu dan pergi kemanapun Engkau mengutus kami. Kiranya iman kami membuat-Mu takjub saat kami mengikuti panggilan-Mu. Kami berdoa ini dalam nama Yesus yang perkasa. Amin.